Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang biaya mutu dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Definisi umum dari mutu. Definisi Kamus Umum untuk mutu adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, mutu adalah ukuran relatif dari kebendaan. Mutu produk atau jasa adalah suatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama ada kinerja, kedua estetika, ketiga kemudahan perawatan dan perbaikan, keempat keunikan, kelima reliabilitas, keenam durabilitas, ketujuh tingkat kesesuaian, delapan pemanfaatan. Dengan demikian, perbaikan mutu berarti perbaikan pada satu atau lebih dari 8 dimensi di atas, sementara tetap mempertahankan kinerja dimensi lainnya. Menghasilkan produk dengan mutu yang lebih baik dari pesaing berarti mengungguli produk pesaing dalam satu atau lebih dimensi, sementara tetap setara dengan kinerja dimensi lainnya. Selanjutnya membahas tentang definisi mutu. Kegiatan yang berhubungan dengan mutu adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan mutu yang jelek atau cacat. Biaya-biaya untuk menjalankan kegiatan tersebut disebut biaya mutu. Jadi biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya mutu berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan terkait dengan mutu. Pertama, kegiatan pengendalian dan kegiatan produk gagal. Biaya pengendalian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Biaya produk gagal adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi karena terjadi kegiatan produk gagal. Perhatikan bahwa definisi kegiatan produk gagal dan biaya produk gagal menjelaskan bahwa respon pelanggan atas mutu yang jelek dapat memperbesar biaya organisasi. Adapun pula 4 kategori biaya mutu. Definisi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan mutu juga menjelaskan 4 kategori biaya mutu, yaitu yang pertama ada biaya pencegahan, yang kedua ada biaya penilaian, yang ketiga ada biaya produk gagal internal, yang keempat ada biaya produk gagal eksternal. Jadi di sini kita akan mengeksekusi nih. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan terjadi untuk mencegah mutu yang jelek pada produk atau jasa yang akan dihasilkan. Apabila biaya pencegahan meningkat, maka biaya produk gagal dapat diharapkan turun. Nah, lalu pembahasan yang kedua tentang biaya penilaian. Biaya penilaian terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, biaya produk gagal internal. Biaya produk gagal internal biasanya terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Produk cacat dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Produk cacat yang demikian merupakan produk gagal yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. Lalu yang pembahasan terakhir tentang 4 kategori biaya mutu ada biaya produk gagal eksternal. Biaya produk gagal eksternal terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelanggan setelah barang dikirim kepada pelanggan. Pembahasan selanjutnya dari materi ini adalah mengukur biaya mutu. Biaya mutu bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya mutu yang terlihat adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Biaya mutu yang tersembunyi adalah biaya oportunitas yang terjadi karena mutu yang jelek. Adapun 3 metode yang disarankan untuk tujuan tersebut. Yang pertama adalah metode pengganda, yang kedua ada metode penelitian pasar, yang ketiga ada fungsi rugi mutu Taguchi. Selanjutnya, pelaporan informasi biaya mutu. Langkah pertama dan yang paling sederhana untuk menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya mutu aktual berjalan. Pencatatan secara rinci biaya mutu aktual berdasarkan kategorinya memberi 2 manfaat penting. Pertama, catatan tersebut
mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategorinya yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Adapun pula fungsi biaya mutu pandangan tradisional. Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan, biaya produk gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian. Perusahaan harus terus meningkat usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang cacat. Pada akhirnya akan mencapai satu titik di mana setiap kenaikan tambahan biaya dalam usaha tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengurangan biaya produk gagal. Titik ini menggambarkan tingkat minimum total biaya mutu dan merupakan saldo optimal antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Titik ini juga mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat mutu, apa yang dapat diterima atau biasa disebut acceptable quality level atau AQL. Selanjutnya akan membahas tentang fungsi biaya mutu dari segi pandangan kontemporer. Sudut pandang AQL didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat bila karakteristik mutunya berada di luar batas toleransi. Menurut pandangan ini, biaya produk gagal timbul hanya apabila produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan timbul trade-off optimal antara produk gagal dan biaya pengendalian. Bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif, mutu dapat memberikan keunggulan kompetitif. Hal inilah yang tampak terjadi pada perusahaan yang berusaha mencapai kondisi cacat nol atas produk mereka. Tingkat perusahaan yang berusaha mencapai kondisi cacat nol atas produk mereka ini mengoptimalkan dari biaya mutu adalah keadaan di mana produk diproduksi sehingga memenuhi nilai targetnya. Usaha untuk menemukan cara mencapai nilai target menciptakan sebuah dunia mutu yang dinamis sebagai lawan dari dunia mutu statis AQL. Adapun pula strategi untuk menekan biaya mutu adalah yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya produk gagal untuk memaksanya menuju titik nol. Yang kedua, lakukanlah investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk memperbaiki mutu. Yang ketiga, kurangilah biaya penilaian menurut hasil yang dicapai. Dan yang keempat, lakukanlah evaluasi secara kontinu dan arahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya pembahasan dari materi ini adalah tentang analisis tren. Laporan biaya mutu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori sehingga mencerminkan peluang untuk perbaikan mutu. Setelah ukuran perbaikan mutu ditentukan, perlu ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana yang telah direncanakan. Laporan biaya mutu tidak akan memperlihatkan apakah perbaikan mutu telah terjadi atau tidak. Selanjutnya ada penggunaan informasi biaya mutu. Tujuan utama laporan biaya mutu adalah untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan manajerial. Sebagai contoh, untuk memutus implementasi program seleksi pemasok dalam rangka memperbaiki mutu bahan baku, seorang manajer perlu melakukan penilaian terhadap biaya mutu saat ini menurun item dan kategori, penilaian biaya tambahan yang berkaitan dengan program, serta penilaian terhadap penghematan yang diproyeksikan oleh item dan kategori. Produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Dalam produktivitas terdapat 3. Yang pertama ada pengukuran produktivitas, yang kedua ada definisi pengukuran produktivitas parsial, yang ketiga ada ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Nah, jadi kita akan membahas tentang yang pertama dulu nih, pengukuran produktivitas.
Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktivitas meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas dapat berupa aktual atau prospektif. Pengukuran produktivitas aktual memungkinkan manajer menilai, memantau, dan mengendalikan perubahan. Sedangkan pengukuran produktivitas prospektif melihat ke masa depan dan berguna sebagai input bagi pengambilan keputusan strategis. Utamanya, pengukuran prospektif memungkinkan para manajer membandingkan manfaat relatif dan berbagai kombinasi input, pemilihan input, dan baruan input yang memberikan manfaat besar. Pengukuran produktivitas dapat dikembangkan untuk masing-masing input secara terpisah atau seluruh input. Lalu yang kedua ada definisi pengukuran produktivitas parsial. Kita akan membahas tentang ini. Produktivitas input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Rumusnya adalah rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Karena produktivitas hanya merupakan salah satu input yang sedang diukur, maka ukuran tersebut disebut pengukuran produktivitas parsial. Lalu pembahasan yang ketiga dari materi produktivitas, pengukuran dan pengendalian. Yang ketiga itu ada ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran produktivitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal. Periode awal ini disebut periode dasar dan menjadi acuan atau standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktif. Adapun pula pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran total produktivitas. Dalam praktek, mengukur pengaruh seluruh input mungkin tidak diperlukan. Dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan adalah pengakuan profil atau profil measurement dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba atau profil link productivity measurement. Lalu pembahasan terakhir dari materi yang kita bahas pada video hari ini yaitu adalah komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait laba disebut komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan menutup perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Mungkin sekian, mohon maaf jikanya ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.